Hai guys, hari ini aku telat bangun jadi ngebut OTW kampusnya karena ada kelas pagi. Duh, banyak truk banget lagi. Banyak mobil, banyak motor pada ngebut, padahal lagi buru-buru. Lapar banget nih, belum sarapan. Buang di mana ya? Di sini aja apa ya? Udah banyak sampah juga nih. Emangnya sampah kecil kayak gitu ngaruh ya? Meskipun terlihat sepele, sampah kecil yang dibuang sembarangan bisa menimbulkan dampak yang sangat besar loh. Mulai dari pencemaran tanah, air, udara, pemandangan menjadi tidak sedap, dan masih banyak lagi. Nah, mulai dari sekarang, kamu bisa selalu membuang sampah pada tempatnya, membawa tas belanja sendiri, mendaur ulang sampah, mengurangi penggunaan produk sekali pakai, dan sebagainya. Oh gitu ya. Jangan buang sampah sembarangan lagi. Paham? Halo, aku Muhammad Raffi Ivan Najib, biasa dipanggil Raffi dengan NIM 1672412. Aku dari FTI-RI, kelompok 14, kelas 45. Salam kenal. Hai semua, nama saya Alia Saka Nabila, biasa dipanggil Saka dengan NIM 167245556 dari FTI SP, kelas 45, kelompok 14. Salam kenal. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Kansa Raudana Syifa, biasa dipanggil Kansa dengan NIM 167241100 dari kelompok 14 kelas 45 dari FTI-RI. Salam kenal. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nabila Syahira, bisa dipanggil Bila dengan NIM 167248084 dari kelas 45 kelompok 14 dari FTISP. Salam kenal semuanya. Halo semuanya, kami dari kelas 45 kelompok 14 hari ini akan menyampaikan proyek Tapak 5, yaitu tanggap, Adaptif, Partisipatif, Aksi, kolaboratif, lintas ilmu, mandiri, nasionalis. dan proyek Pancasila ini merupakan salah satu pemeran penting dalam pembelajaran Pancasila. Karena itu kita akan mengangkat sebuah proyek dengan tema pemanfaatan sampah di Dusun Caringin menjadi barang bernilai. Selamat menyaksikan. Dusun Caringin di Jatinangor mengalami peningkatan populasi dan aktivitas ekonomi akibat kehadiran sejumlah perguruan tinggi. Peningkatan jumlah mahasiswa membawa dampak untuk lingkungan, khususnya peningkatan volume sampah. Mahasiswa yang sering melewati jalan pintas di Dusun Caringin RT 3 RW 13 menuju kampus berkontribusi pada bertambahnya sampah yang dibuang sembarangan. Jenis sampah yang umum meliputi kemasan makanan, botol plastik, dan limbah rumah tangga. Masyarakat setempat biasanya membakar tumpukan limbah tersebut. Masalah ini memperkeruh dan memperparah kondisi pengelolaan sampah yang sudah terbatas, mencemari lingkungan, serta berpotensi menimbulkan penyakit bagi warga setempat jika tidak segera ditangani. Dalam konteks ini, pemanfaatan sampah menjadi barang bernilai ekonomi muncul sebagai solusi yang relevan dan mendesak. Mengubah sampah menjadi produk yang memiliki nilai jual tidak hanya akan membantu mengurangi volume sampah, tetapi juga bisa menjadi sumber pendapatan baru bagi masyarakat Dusun Caringin. Selain itu, program ini juga dapat melibatkan mahasiswa untuk melakukan kegiatan yang positif untuk mendukung keberlanjutan lingkungan. Keberlanjutan proyek ini dapat dicapai melalui pengembangan model bisnis yang memungkinkan hasil dari daur ulang sampah untuk dijual kembali, baik dalam bentuk produk jadi seperti kerajinan tangan, kompos, maupun bahan baku daur ulang yang bisa dipasok ke industri. Oleh karena itu, kami hendak melakukan kegiatan pengabdian masyarakat dengan topik hijauan dan pelestarian lingkungan. Yang tujuannya itu yang pertama untuk mengedukasi masyarakat setempat tentang pentingnya proses pengolahan limbah plastik. Yang kedua adalah untuk menerapkan pemanfaatan limbah plastik menjadi barang yang berguna bagi warga Dusun Caringin RT 3 RW 13. Dan yang terakhir itu untuk melakukan penghijauan di area sekitar Dusun Caringin dengan memilah dan mengolah sampah yang berserakan di tanah. Proyek pengelolaan sampah di Dusun Caringin yang mengubah sampah menjadi barang bernilai ekonomi ini mencerminkan penerapan nilai Pancasila. Proyek ini sejalan dengan sila pertama yakni ketuhanan Maha Esa melalui upaya menjaga lingkungan sebagai upaya bertanggung jawab secara moral. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, diwujudkan dengan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui peluang ekonomi dari sampah.
proyek ini juga memperkuat kesatuan Indonesia ini Sila ketiga dengan menggalang kerjasama antara mahasiswa dengan masyarakat lokal. Sila keempat, kegiatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan tercermin dalam musyawarah bersama untuk strategi pengelolaan sampah. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia diwujudkan dengan memberikan kesempatan yang adil bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan melalui proyek ini. Pihak-pihak yang dapat dilibatkan, diantaranya yang pertama tentunya mahasiswa ITB, yang kedua dosen utama kuliah Pancasila, yang ketiga dosen pendamping kuliah Pancasila, yang keempat asisten dosen, yang kelima anggota kelompok 14 kelas 45, ada Raffi, Saka, Kansa, dan juga Bila. Yang keenam, Ketua RT 03 RW 13 Dusun Caringin, tentunya warga Dusun Caringin di RT 03 RW 13. Nah, kita mengasih edukasi juga tentang cara memilah sampah. Teman-teman tahu nggak sih kalau sampah itu dibagi jadi 4, yaitu organik, anorganik, B3, dan residu. Yuk kita kenalan satu-satu. 1. Ada sampah organik. Sampah organik adalah jenis sampah yang berasal dari bahan-bahan alami seperti sisa makanan dan dedaunan dan dapat terurai secara alami. Selanjutnya ada sampah anorganik. Sampah anorganik dibagi menjadi 2, yaitu reusable dan juga recycle. Sampah anorganik ini mencakup bahan-bahan yang sulit terurai seperti plastik, logam, dan kaca yang sekali-kali memerlukan proses daur ulang khusus atau bisa digunakan kembali. Selanjutnya ada sampah B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Sampah ini mencakup limbah berbahaya seperti baterai, bahan kimia, dan elektronik. Jenis sampah B3 ini merupakan jenis sampah yang harus dibuang secara khusus karena dapat merusak lingkungan dan juga berbahaya bagi lingkungan sekitar. Jenis sampah yang terakhir adalah sampah residu. Sampah residu adalah sampah yang sisa-sisa yang tidak dapat diolah kembali atau didaur ulang, seperti tisu, styrofoam, popok, masker, dan lainnya. Nah, sudah lihat kan tentang 4 jenis sampah dan pemilahannya. Oleh karena itu, sebagai seorang masyarakat yang bertanggung jawab, kita harus bisa memilah sampah dan juga membuangnya sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan itu, bisa membuat kita menjaga lingkungan dan juga memastikan kehidupan yang lebih bersih dan juga berkelanjutan. Nah, ini adalah gambaran dari bagaimana kondisi sampah yang ada di Dusun Caringin. Menyedihkan sekali bukan? Apalagi mengingat bahwa Dusun Caringin merupakan salah satu jalan alternatif yang sering dilalui oleh mahasiswa untuk menuju ke kampus. Oleh karena itu, kita harus melakukan sesuatu untuk mengolah sampah-sampah ini menjadi suatu barang yang lebih berguna. Tapi gimana ya caranya? Yuk kita simak video berikut ini. Nah, udah nonton kan videonya? Nah, itu adalah salah satu bentuk gambaran yang akan kami lakukan sebagai bentuk penerapan aplikasi proyek Pancasila. Berikut adalah beberapa gambaran dari hasil penerapan proyek yang ingin kami lakukan. Besar harapan kami untuk menjadikan Dusun Caringin menjadi suatu dusun yang dijadikan jalan alternatif oleh mahasiswa agar tetap nyaman dan aman serta dapat meningkatkan nilai estetika serta meningkatkan kebersihan dan kesehatan lingkungan yang ada di Dusun Caringin. Pada tanggal 8 sampai 9 September 2024, rencana kegiatan kami diawali dengan meminta izin kepada Ketua RT atau Ketua RW setempat perihal rencana kegiatan pengabdian masyarakat yang akan kami jalankan. Kami mengambil waktu 2 hari untuk berjaga-jaga jika yang bersangkutan memiliki kendala untuk merespons kami dalam waktu yang terlalu dekat. Selanjutnya, kami berencana akan mendiskusikan tentang rincian perencanaan kegiatan dengan waktu 3 hari. 6 hari berikutnya, kami akan mulai mengumpulkan bahan-bahan dan alat-alat serta materi-materi yang akan kami sampaikan di kegiatan edukasi dan demonstrasi pengolahan dan pemilahan limbah
pelaksanaan kegiatan akan kami jalankan dalam seminggu. Dengan 4 hari kami akan melakukan demonstrasi, dan 3 hari berikutnya kami akan melakukan kegiatan edukasi tentang pengolahan dan pemilihan sampah. Selanjutnya, setelah kegiatan, dalam 3 hari ke depan, kami akan melakukan penyuntingan dan publikasi kepada media sosial untuk menjangkau lebih banyak orang tentang pentingnya pemilihan dan pengolahan sampah. Rangkaian kegiatan kami akan diakhiri dengan evaluasi selama kurang lebih 2 hari.